Welcome back to my channel Joya Starlight. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke aplikasi lainnya ya guys ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian orang pertama yang tahu video terbaru dari aku. Untuk kali ini aku ingin membuat video yang beda dari yang lainnya guys ya. Maksudnya beda dari video-video aku yang dulu ya guys ya. Mengungkap sebuah misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini ya guys ya. Misteri kasus pembunuhan mahasiswi di Jepang yang bernama Junko Kobayashi 26 tahun yang lalu guys, belum terpecahkan sampai saat ini. Yuk kita ikuti saya terus ya guys ya. Maaf baru pertama kali jadi agak-agak gimana gitu ya guys. Misteri kasus pembunuhan mahasiswi di Jepang, polisi periksa 75.000 saksi hingga menjanjikan hadiah 1 miliar guys. Pembunuhan mahasiswi Jepang Junko Kobayashi udah 26 tahun ya guys ya. Belum terpecahkan hingga kini. Bahkan setelah polisi memeriksa hingga 75.000 saksi dan mengumpulkan 1.100 petunjuk, pelaku pembunuhan perempuan 21 tahun belum terungkap. Untuk mencari titik terang kasus pembunuhan itu, polisi menawarkan hadiah 3 juta yen untuk informasi yang mengarah pada penangkapan. Keluarga korban juga menawarkan 5 juta yen lagi sehingga total hadiahnya 8 juta yen atau lebih dari 1 miliar. Banyak ya guys ya. Coba kalau kita punya uang 1 miliar kayak gitu, dunia serasa milik kita. Seperti apa kejadiannya kronologisnya ya guys ya. Ikuti saya terus, check it out. Kronologi pembunuhan Junko Kobayashi melasir Jepang 9 September 2001 ya 2001. Junko Kobayashi, seorang mahasiswa Universitas Sophia, ditemukan tewas di tempat tinggalnya distrik Katsushika, Tokyo pada September 1996. Saat ditemukan, Junko tewas dalam kondisi diikat dan ditemukan sejumlah tusukan pada benda tajam di di tubuhnya. Ya Allah, sorry ya guys ya, nggak apa-apa. Diduga untuk menghilangkan jejak tempat tinggal korban, juga dibakar guys. Pembunuhan itu diyakini terjadi sekitar pukul 15.55 waktu setempat. Petunjuk baru yang didapatkan di kepolisian di sekitar waktu pembunuhan, ada saksi yang melihat seorang pria guys. Siapakah itu pria? Seorang pria saksi dengan jas hujan berwarna oker terlihat berdiri di luar rumah Kobayashi guys, di tengah hujan ya guys ya. Dia menatap ke lantai 2 guys. Menurut ayah korban, Kenji Kobayashi berumur 75 tahun, masih ada petunjuk yang terkubur sehingga dia minta kasus tersebut dilanjutkan ya. Semoga aja ya guys ya, kasus ini terpecahkan ya guys ya. Kasihan yang ditinggalkan, semoga ya arwahnya tenang di sana, amin. Di lingkungan Shibamata di lingkungan Katsushika, Tokyo, Junko ditemukan tewas di rumahnya yang hancur oleh api. Pelaku diperkirakan masuk tanpa izin ke rumahnya pada pukul 15.50 atau setelah ibu Junko meninggalkan rumah. Pelaku menikam leher Junko dengan pisau, lalu rumah itu kemudian dibakar habis. Petunjuk di lokasi kejadian benar-benar kejam ya guys. Udah dibakar, terus rumahnya dibakar.
Semoga nggak terjadi pada diri kita ya guys ya, amin. Dari hasil dan tempat kejadian perkara atau TKP, di lokasi polisi menemukan petunjuk golongan darah A. Wah, itu udah ada petunjuk guys, golongan darah A dengan DNA seorang pria yang diduga milik pelaku. Tapi kenapa sampai saat ini belum terpecahkan juga ya guys ya? Nah, terus kita lanjut. Informasi baru tentang orang yang berpotensi mencurigakan terkait dengan kasus tersebut dirilis pada Agustus tahun 2021 ya guys ya, oleh Markas Investigasi Departemen Kepolisian Metropolitan yang didirikan di kantor polisi Kameari. Perkembangan baru tersebut terungkap setelah ayah korban mendekati seorang perempuan yang berumur 46 tahun sekarang ya guys ya, yang berada di TKP. Perempuan ini ditemukan pada Agustus 2020 guys, saat Kenji tengah diwawancarai media massa. Perempuan itu mengatakan dengan yakin tentang ingatannya dari 26 tahun sebelumnya. Dia mengatakan pada saat kejadian adalah hari istimewa bagi keluarganya dan ingatannya jelas banget ya guys ya. Seperti Junko, dia juga berusia 21 tahun saat itu ya guys ya. Pria mencurigakan sekitar pukul 15.30 sesaat sebelum kejadian. Saksi sedang mengendarai, wanita itu ya guys ya, mengendarai sepedanya ke rumah temannya. Ketika dia bertemu dengan orang yang mencurigakan di jalan sekitar 15 meter dari tempat kejadian, pria itu kurus, memiliki mata terbalik. Nggak bisa guys. Itu nggak bisa. Dan mengenakan mantel oker. Dia tampak berusia sekitar 50-an atau 60-an tahun ya guys ya, dan bertubuh kecil sekitar 150 sampai 160 cm guys. Saksi menyebutkan saat itu adalah hari musim gugur yang agak dingin dan pria mencurigakan itu memiliki payung hitam terbuka untuk menutupinya. Ketika perempuan itu kembali dari rumah temannya waktu itu dan melewati rumah Junko lagi, garis polisi sudah terpasang di sekitar tempat kejadian dan petugas pemadam kebakaran mulai bekerja untuk memadamkan api. Berarti cuma sebentar doang ya guys ya. Langsung pria mencurigakan yang dilihat wanita itu juga dilihat oleh saksi lain sekitar 15-55 menit guys. Sekitar 25 menit setelah jangka waktu yang dia laporkan. Hadiah bagi yang menemukan informasi hadiah bagi yang memberikan informasi Markas Investigasi Kepolisian sebelumnya pernah membuat seorang yang mencurigakan dan merilisnya. Oh ya, benar-benar guys. Hadiah bagi yang memberikan informasi Markas Investigasi Kepolisian sebelumnya pernah membuat seorang yang mencurigakan dan merilisnya. Namun saat saksi perempuan tersebut kali ini mengetahui pemberitahuan tentang kejadian tersebut di tahun 2020, ia mampu mengaitkan ingatannya dengan kasus Junko untuk pertama kalinya. Dia merasa harus mengatakan sesuatu, dan ketika dia pergi ke tempat kejadian, dia bertemu dengan ayah korban. Pada tahun 2003 belum ada sistem hadiah uang tunai yang untuk informasi tentang kasus kriminal di Jepang ya guys ya. Saat itu Kenji berinisiatif untuk
untuk memberikan hadiah 5 juta yen kepada siapa saja yang memberikan informasi. Nah, baru ada pemikiran kayak gitu, guys. Sebuah gambaran tentang seperti apa tersangka bahkan belum muncul sebagai orang tua yang kehilangan putrinya. Betapa sedihnya ya, guys ya. Sebagai orang tua kehilangan anaknya yang meninggal itu secara mengenaskan ya, guys ya. Ya Allah, semoga nggak ada terjadi apa-apa untuk kita semuanya, amin ya, guys ya. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan, ujar ayahnya yang bernama Kenji. 4 tahun kemudian, Badan Kepolisian Nasional Jepang memperkenalkan sistem hadiah uang tunai khusus investigasi ya, guys ya, yang pada prinsipnya menggunakan dana publik untuk memberikan hingga 3 juta yen. Hal itu salah satunya dengan harapan ada titik terang dari kasus pembunuhan mahasiswi Jepang yang masih menjadi misteri selama 26 tahun. Oke, sekian dulu ya, guys ya. Maaf banget saya baru pertama kali kayak gini ya, guys ya. Jadi agak-agak gimana ya, lagian di sini aku kerja di luar negeri, kan tahu sendiri ya keadaannya gimana. Jadi agak-agak belum terbiasa ya, jadi takut majikan pulang, apa takut dimarahin kenapa buat video kayak gini. Jadi maaf sebesar-besarnya kalau banyak perkataan atau ya banyak kesalahan yang pokoknya minta maaf. Saya harus belajar menata bahasa yang benar karena saya itu orangnya itu arogan, jadi harus benar-benar belajar. Yaudah, itu yang bisa aku informasikan ya, guys ya, misteri pembunuhan yang belum terpecahkan sampai saat ini ya. Semoga secepatnya, walaupun terlambat ya, itu lebih baik. Jadi kita tahu siapa yang membunuh Junko Kobayashi. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, guys ya. Bye bye and see you next time.